the students of 5th grade. How are you today? Wow, today is so sunny and still happy ya. Walaupun kita masih PJJ secara online, but it's okay. Okay. Our last meeting, we have learned about things in the classroom. Jadi Miss Tuti sudah menjelaskan tentang berbagai macam benda-benda yang ada di kelas dan juga part of our school, bagian-bagian di sekolah. Kemarin Miss Tuti sudah melakukan school tour. Oke, good. Bagaimana? Sudah menghafalkan kosakatanya ya? Miss Tuti percaya kalian pasti sudah menghafalkannya. Nah, now we are going to learn about imperative sentence. What is imperative sentence? Siapa yang kira-kira sudah tahu imperative sentence itu apa? Nah, imperative sentence itu adalah kalimat perintah. Kalimat perintah ini biasanya sering dipraktekkan dan ada ketika kita melakukan kegiatan di dalam kelas, ya, seperti buka bukunya, tolong hapus kapurnya di papan tulis, atau tolong ambilkan pensil di dalam doskrip, atau tutup pintunya. Nah, seperti itu. Kalimat-kalimat imperative sentence simple yang biasanya kita temui saat kita berada di dalam kelas. Ada apa aja ya? Dan bagaimana cara membuatnya? Check this out. Oke. Imperative sentence merupakan kalimat perintah yang mana mempunyai beberapa ciri. Kita akan bahas satu-satu ya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, biasanya diawali dengan menggunakan kata kerja dasar. Kata kerja dasar atau yang bisa disebut dengan base verb seperti kata open, turn off, turn on, close, don't throw, dan lain-lain ya. Intinya kata kerja yang tidak ada penambahan apapun di belakangnya. Kita kan sering ada kata opening, opens, opened. Nah, ini tidak ada penambahan ed, tidak ditambahi s, dan juga tidak ditambahi ing di belakangnya. Jadi benar-benar base verb, kata kerja dasar atau kata kerja aslinya ya, open, close, seperti itu. Yang kedua adalah menggunakan tanda baca seru pada akhir kalimat. Ya, karena ini adalah kalimat perintah, maka harus ada tanda serunya di belakang kalimatnya. Seperti contohnya, close your book, diberi tanda seru. Nah, yang ketiga ini bisa digunakan, bisa tidak, tergantung dari kebutuhan ya. Biasanya juga menggunakan kata please pada akhir kalimat. Kenapa? Karena si yang menyuruh itu memberi penekanan permohonan, kayak minta tolong ya tutup bukunya, tolong ya tutup jendelanya. Nah, seperti itu. Maka penggunaan kata please diletakkan di belakang, seperti contohnya ini, close your book please. Jangan lupa ada tanda seru di belakangnya. Sampai sini paham dulu? Paham ya anak-anak? Nanti Miss Tuti akan jelaskan lebih detail habis ini ya, tentang bagaimana mengurai dalam membuat kalimatnya. Oke? Baik anak-anak, tadi Miss Tuti sudah menjelaskan tentang imperative sentence, dan sekarang kita akan belajar tentang bagaimana ya untuk rumusnya ketika kita ingin membuat kalimat perintah. Oke. Bisa dilihat di sini. Nah, rumus yang digunakan adalah, jangan lupa kalian gunakan kata kerja bentuk pertama, verb 1, itu di awal kalimat, ya, baru plus noun-nya, kata bendanya. Miss Tuti ambil contoh kata open, ya, open the cupboard, kasih tanda seru jangan lupa, buka almarinya.
Nah, open di sini adalah kata kerja bentuk pertama atau verb one, sedangkan cupboard di sini adalah noun-nya. Sampai di sini paham ya? Jadi tidak cupboard open, tapi open the cupboard. Seperti itu. Oke. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini Miss Tuti ambil contoh. Ketika ada situasi, ya, ada kondisi, the classroom is dark. Kelasnya gelap. Nah, kita lihat ya, kelasnya gelap. Kira-kira kalimat perintahnya, ya, yang sesuai dengan situasinya apa ya? Ya, hidupkan lampunya. Atau tolong hidupkan lampunya, karena kita melihat kelasnya gelap ya, mungkin di luar hujan dan di dalam itu pas masuk habis istirahat lampunya mati karena tadi habis pada istirahat di luar, sehingga ketika kelas mau dimulai guru datang maka akan memberikan perintah kepada salah satu murid yang sesuai dengan situasinya, yaitu turn on the lamp please. Turn on the lamp please, ya. Jadi hidupkan lampunya atau tolong hidupkan lampunya. Seperti itu ya. Kita lihat kata turn on di sini adalah kata kerjanya. Kemudian the lamp-nya adalah untuk noun-nya. Dan please ini tadi adalah tambahan yang sudah Miss Tuti jelaskan tadi. Next, nah kita bisa lihat di sini ya, ada berbagai macam imperative words ya, ada beberapa kata imperatif atau kata-kata perintah yang bisa digunakan. Ada kata turn off, turn on, open, close, throw, put, take off, put in. Nah, dan Miss Tuti juga sudah memberikan artinya ya. Kalian bisa menghafalkan di rumah. Kira-kira arti dari turn off apa? Ini sudah ada artinya ya. Kalian nanti bisa pelajari lebih dalam. Kemudian imperative sentence-nya. Dari kata turn off maka bisa dibuat imperative sentence-nya seperti turn off the lamp please. Nah, di sini juga Miss Tuti tambahi untuk responnya. Ketika kamu dimintai tolong untuk turn off the lamp, ya, mematikan lampunya, maka kalian bisa merespon, menjawab with my pleasure, dengan senang hati. Ini turn on the fan, tolong hidupkan kipas anginnya. Oke, I'll do it. Baiklah, aku akan melakukannya. Terus ketika ada perintah open the book on page 13, maka kalian bisa juga responnya yes sir. Nah, respon ini tergantung dari situasinya ya. Boleh nggak Miss kira-kira menolak begitu? Karena nggak bisa, benar-benar nggak bisa memenuhi perintahnya? Boleh. Ya, misalnya kayak turn off the lamp please, misalnya gitu. I'm sorry mister, I can't do it because my leg is hurt, misalnya karena kakiku sakit ya. Tergantung dari situasinya. Oke? Sudah paham ya anak-anak? Nanti ditunggu ya untuk tugasnya yang berkaitan dengan imperative sentence. Oke? Thank you. Bye-bye. I'll see you next.